calon Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Delapan, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. 4 tahun lalu, tepatnya pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan dan melantik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Sedia. Demi Allah, saya bersumpah. Gedung Istana Negara menjadi saksi bisu bergabungnya dua kekuatan besar yang menggemparkan publik kala itu. Peristiwa tersebut memutarbalikkan sejarah perpolitikan tanah air dan dunia di mana dua rivalitas kubu bergabung dalam satu koalisi pemerintahan yang disebut Kabinet Indonesia Maju. Empat tahun berselang, untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo merayakan si gemoy Prabowo Subianto, ex-rival yang saat ini justru menjadi soulmate politiknya. Bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024, Jokowi secara resmi memberikan pangkat kehormatan menjadi Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Sebuah pangkat yang diidam-idamkan oleh setiap prajurit TNI terlebih Prabowo. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Pangkat Letnan Jenderal Prabowo yang terhenti akibat peristiwa penculikan di tahun 1998 itu oleh Jokowi disulap menjadi Jenderal TNI. Terminologi kata sulap tak berkonotasi negatif karena hal yang sama sudah pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Meski dalam sambutannya Jokowi membantah keras pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto sebagai transaksi politik, faktanya lagi dan lagi Jokowi sedang mempertontonkan langkah catur yang sulit ditebak dan membuat banyak pihak geleng kepala. Pak, ada yang menyebut ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Langkah yang oleh para pengamat dan praktisi politik kemudian menjuluki mantan wali kota Solo itu sebagai maestro politik. Seorang politisi senior di PDI Perjuangan, Bambang Pacul, bahkan menjulukinya sebagai 100% Korea karena rekam jejak politik Jokowi yang dianggapnya begitu istimewa. Penyakit Korea itu nggak pernah mau turun, Bos. Jadi Pak Jokowi Korea bukan, Pak? Waduh, ini berat. Kalau bahasa Inggrismu tidak fluent, tidak terlalu lancar, berani nggak kau jadi presiden? Berani nggak? Ora wani, mboten wantun. Nah ini berani, Bos. Dari titik itu saja, he is Korea, 100 Korea. Lantas kemana arah dan tujuan Jokowi di balik penganugerahan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto? Tak sedikit pihak menganalisa hal tersebut adalah bagian dari barter politik, khususnya penempatan orang-orang kepercayaan Jokowi di kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Terlepas dari bagi-bagi kue kekuasaan tersebut, Jokowi seolah sangat memahami hambatan psikologis yang akan dihadapi Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan status pangkatnya sebagai Jenderal Bintang 3, sementara di sisi lain jajaran pembantunya baik Panglima TNI, Kasat, Kasau, Kasal, dan Kapolri justru memiliki pangkat Bintang 4. Oleh karenanya diperlukan sebuah aksi melalui Kepres atau keputusan Presiden menganugerahkan pangkat kehormatan kepada Prabowo.
Jokowi seolah sedang mempersiapkan landasan atau runway yang mulus bagi Prabowo sebagai bagian dari transisi kekuasaan yang puncaknya akan berpindah pada Oktober 2024 mendatang. Sesungguhnya bila merujuk pada rekam jejak interaksi Jokowi-Prabowo, di berbagai kesempatan Jokowi telah memberikan sinyal-sinyal bahwa Prabowo adalah sosok yang dianggapnya sebagai penerus yang paling tepat untuk meneruskan keberlanjutan pemerintahannya. Salah satunya terekam lewat peristiwa pada hari peringatan ulang tahun Perindo November 2022 silam. Kala itu di hadapan para ketua umum partai koalisi pemerintah, Jokowi menyebut kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Begitu pula momen di pematang sawah bersama para petani Kebumen, Jawa Tengah, Maret 2023 lalu. Kala itu Jokowi sepertinya semakin menegaskan bahwa ia memilih Prabowo Ganjar sebagai pasangan Capres-Cawapres melawan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Nasdem. Seperti kita ketahui, dinamika politik pada akhirnya berubah. Ego partai politik memaksa pasangan Prabowo Ganjar berpisah sebelum hari pernikahan diresmikan. Puncaknya Jokowi menegaskan sikap tanpa lisan bahwa basis massa non-partisan yang selama ini ada di belakangnya menjadi senjata mematikan yang memenangkan Prabowo sebagai the next presiden versi quick count. Rangkaian peristiwa politik itu menggambarkan bagaimana kepiawaian seorang Jokowi dalam memainkan percaturan politik, khususnya menciptakan membuka jalan sekaligus memenangkan pertarungan bagi sosok penerus yang diyakininya itulah Prabowo Subianto.